Ya, hari ini kita mau benerin streamingnya TLM. Kan biasanya kan streamingnya TLM tuh dibilang streaming magang ya. Alasan gua, defense gua nih ya. Karena kita sering-sering pindah-pindah PC. Jadi settingannya tuh beda-beda lah tiap PC. Terus kan tiap PC penggunaannya juga gua nggak tahu ya yang make gimana kan. Kadang-kadang ada aja gitu. Nah, solusinya adalah dibikin PC sendiri yang nggak ada disentuh siapa-siapa. Kerjanya cuma buat main game sama streaming ya. Dan di sini PC-nya, kalau lu lihat konten yang kemarin yang part 1-nya itu speknya udah bisa dibilang hampir rata kanan lah, karena kurang GPU-nya aja, kurang 5090, ini baru 4090 kan. Tapi kalau ngomongin yang bikin dia bisa buat streaming doang dan streaming banget, salah satunya adalah pakai perangkatnya dari Elgato sih gua. Dan ini tuh satu ekosistem. Kenapa? Karena balik lagi, gua mau semua orang bisa streaming di sini, karena kan ribet ya pakai OBS gitu, nggak semuanya ngerti. Nah, gua itu setup ini untuk one click away untuk streaming segala macem. Jadi kalau mau streaming tinggal pencet satu tombol, udah siap gitu, tinggal main, tinggal nyalain gamenya. Nah, di sini banyak banget nih sebenarnya perangkatnya. Mulai dari mic, Stream Deck Plus, terus ada webcam. Webcamnya ini yang seri Neo, ini Elgato webcam Neo. Kalau mic-nya ini gue udah pakai yang Wave 3. Elgato Wave 3. Terus armnya ini udah pakai yang seri low profile nih, seri Wave. Wave itu line up audionya Elgato ya. Ini yang pakai yang low profile biar bisa di bawah monitor. Karena kalau pakai yang tinggi gue harus lihat atas, agak repot dan rame gitu ya. Dan terakhir di sini ada Keylight ya. Ini Elgato Keylight Mark II ya. Dan kenapa harus ada Keylight? Biar kalau syuting pandangan pertama gitu, atau ya biasanya pandangan pertama sih, itu udah nggak perlu set-set lampu, tinggal bener-bener, bahkan kamera aja udah ada gitu kan. Kecuali gue mau recordnya yang mesti high res banget gitu ya, pakai kamera satu lagi, tapi lampu udah ada. Enaknya pakai Elgato, dia itu ekosistemnya secara software menurut gue sampai saat ini yang paling friendly secara UX dan UI itu ya Elgato. Kenapa? Paling pusatnya itu ada di sebenarnya di Stream Deck Plus-nya. Kalau kayak Wave gitu-gitu dia punya aplikasi sendiri, biasanya ya ngurusin suara segala macem. Untuk webcam ya ngurusin efek-efek di webcamnya, settingan webcamnya segala macem. Nah, ajaibnya itu, contoh gue mau streaming gitu kan, gue tinggal pencet tombol yang hijau ini, tulisan streaming. Kalau gue pencet, langsung kebuka tuh, dan langsung ngubah resolusi. Karena kan ini masih wide ya, sedangkan kalau streaming nggak mungkin wide. Nah, ini dia langsung ngubah ke 16:9. Ya. Selain itu, dia langsung nyalain lampu. Terus kalau OBS-nya dalam keadaan ketutup, dia akan ngebuka aplikasi OBS-nya dulu. Baru dia ganti profilnya, habis itu langsung nyala semua. Itu yang gue sebut dengan one click away. Karena setelah itu, si orang yang live streaming tinggal pencet tombol live streaming di sini. Bahkan untuk ganti scene sebenarnya ada di sini semua. Nah, ini gue akan jelasin nih detail-detailnya apa aja yang gue pakai untuk nge-setup ini. Dan contohnya kalau gue gue kasih lihat lagi ya. Kalau udah selesai streaming gitu, gue tinggal pencet default ini dan dia akan ngebalikin semuanya. Bahkan matiin lampu abis ini nih. Anjay, keren ya? Nah, kita udah di desktop si PC streaming ya sekarang. Dan kalau kalian lihat, ini gue udah buka aplikasi Stream Deck dan juga Wavelink. Nah, ini gue mau jelasin satu-satu sebenarnya. Pertama ada di Wavelink-nya dulu. Kalau si Wavelink-nya ini, kalau kita lihat ya, ini kan ada beberapa channel ya. Ini, itu tuh untuk indikasi kalau lu tuh bisa assign beberapa input ya. Contohnya di sini yang gue assign adalah mic ya. Terus ada voice chat, which Discord. Sebenarnya ini aplikasi bisa lu pilih sih, mau aplikasi apa. Tapi nggak harus Discord. Tapi ini nanti udah otomatis tulisannya voice chat. Terus ada sistem yang bisa gue pilih lagi. Contohnya kalau gue main game gitu ya, tinggal gue klik aja, nanti ada muncul nih gamenya di sini. Tinggal gue klik, nanti fokus record sistemnya itu ada di situ. Nah, untuk outputnya itu pun juga dipecah sama dia. Ada yang untuk monitor alias ngedenger apa yang terjadi di PC-nya. Terus ada juga output untuk stream yang terjadi atau yang didengar oleh penonton streamingnya. Nah, di sini yang didengerin itu adalah monitor mix ya. Karena kalau gue dengerin stream mix-nya, nanti gue bisa dengar suara mic gue sendiri, jadinya ada agak aneh gitu rasanya. Tapi kalau yang didengar monitor mix itu mic-nya bisa lu matiin di sini. Tuh, tinggal matiin atau nyalain. Kalau di stream mix-nya itu lu ada tombolnya sendiri di sini untuk nge-mute ataupun enable. Nah, ini sekarang ini yang lu dengar adalah mic dari kamera. Dan sekarang akan gue pindahin ke Elgato Wave 3 yang kita pakai ya. Dan ini adalah suara dari Elgato Wave 3-nya dengan jarak yang cukup jauh dan sekitar ada kali 50 cm ini dari gua dan ke mic-nya. Dan
ini tuh recordingnya semua langsung dari OBS ya. Udah dipecah juga suaranya sama si Wavelink karena itu yang paling gue butuhkan ya, dipecah suaranya. Kenapa harus dipecah? Dan kenapa harus Wavelink? Karena gue tahu sebenarnya banyak pilihan di luar sana, tapi kenapa Wavelink gitu ya? Salah satunya adalah di aplikasi Stream Deck ini. Karena gue pakai Stream Deck Plus, di sini tuh ada dials ya, ada knobnya, jadi bisa diputar-putar gitu. Nah, di sini bisa gue assign ya dari si Wavelink tadi. Di sini ada voice chat yang gue assign di dialsnya, ada voice chat dan juga sistem. Nah, apa fungsinya? Karena kalau seandainya di streaming ada yang bilang, "Bang, suara mic-nya kegedean," gitu, gue bisa kecilin langsung dari sini. Kalau lo lihat, ini tuh langsung turun ya. Terus kalau sistem ya begitu juga, tinggal gue turunin di sini, dia langsung turun. Nah, itu salah satu kegunaannya kenapa gua pakai ekosistemnya Elgato. Salah satunya itu, gampang banget untuk gua setel-setel lah untuk suaranya. Dan di sini juga ada tombol-tombol lain yang gua assign. Salah satu contohnya ada di live stream dan juga gameplay ya. Ini tengah ntar default gue jelasin. Dan biasanya kalau kayak gua, Theo, Rio kalau mau streaming yang kita lakukan cuma satu hal, yaitu pencet tombol live stream. Karena kalau gue pencet tombol live stream, otomatis OBS-nya itu akan pindah profilnya. Karena sekarang kalau lihat nih profil kan gameplay nih, ya kan? Di tombol live stream ini, profil ini bisa gue ganti jadi streaming gitu. Jadi kalau dipencet, ini dia akan ganti ke live stream untuk si profil OBS-nya dan juga ngebuka Steam dan bahkan sampai nyalain lampu gitu. Nah, itu salah satu yang sering kita pakai ya, one click button itu. Jadi nanti setelah dibuka itu semua, dan kita tinggal bikin room live streamnya aja. Habis itu tinggal pencet tombol live stream. Nah, pencet tombol live streamnya bebas. Mau dari OBS atau bisa langsung dari si Stream Deck-nya ini. Karena di sini ada namanya live stream scene ya. Ini kalau kita pencet akan ngebuka foldernya yang isinya ada tombol-tombol lain. Salah satunya adalah scene-scene-nya. Di sini ada gameplay plus kamera gitu ya. Karena kalau lihat nih, gue coba pindah ya, gameplay plus kamera. Ini tuh lo bisa ganti-ganti. Oh, ini sekarang lagi di gameplay plus kamera. Nih, kalau tuh cam-nya gue pencet, nah, dia akan pindah scene. Jadi gelap kan layarnya kan. Nah, ini gue balik lagi ke game plus cam. Nah, kalau gue mau live stream, gue tinggal pencet tombol live stream ada di sebelah sini. Ya, di sini emang nggak nyala, jadi akan error. Biar nggak kepencet juga. Dan ini gue tinggal back. Kalau mau back, tinggal pencet tombol yang di ujung ini. Dan kita balik ke home page-nya lagi. Nah, secara default sebenarnya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena dia butuh yang namanya plugin. Pluginnya itu banyak banget. Karena kalau lihat nih, gue udah buka store-nya. Nah, pluginnya itu bener-bener banyak banget gitu. Dan ini ada yang official dari pemilik aplikasi ataupun service-nya kayak voice mode gitu ya. Ini kan langsung dari service-nya nih dia bikinin plugin. Ada yang dari Elgato-nya juga dan ada juga yang dari community gitu. Banyak banget dan sebebas itu memang. Ada yang gratis dan ada yang bayar juga bahkan untuk si plugin-nya. Biasanya kalau yang bayar tuh lebih banyak ke tema sih. Kalau plugin gue jarang menemukan yang bayar gitu. Tapi ada gitu. Nah, salah satu plugin yang sering dipakai adalah salah satu plugin yang sering gue pakai adalah ya ini si Windows Display Setting untuk beresolusi otomatis dan plugin-plugin lainnya ya kayaknya contohnya di si Wavelink itu udah ada pluginnya juga dari Elgato. Control Center itu untuk lampu, makanya bisa dia nyala, mati, ganti suhu, ganti brightness-nya itu langsung dari si Control Center. Dan salah satu yang bikin dia bisa banyak banget aksi dalam satu waktu itu ada di tombol multi action. Nah, tombol live stream ini adalah tombol multi action. Jadi kalau klik 2 kali, nah ini actionnya ada banyak. Pertama ganti profile jadi streaming. Habis itu scene-nya dia pindah langsung. Jadi dia mau ada di scene manapun dia akan pindah ke default-nya gitu. Terus ada kayak set brightness, control center untuk nyalain lampu, ada temperature, terus ada window display yang tadi yang ganti resolusi, terus nyalain HDR. Terus ini terakhir dia akan ngebuka aplikasi Steam. Nah, itu adalah contoh multi action. Nah, cara pakainya gimana? Ya, ini gue coba hapus ya untuk si contohnya ini deh. Use HDR-nya gue hapus gitu. Nah, gue tinggal ke bagian Windows Display, habis itu gue tinggal tarik ke dalam. Pilih displaynya, habis itu tinggal mau nyala atau mati state-nya. Nah, karena ini streaming, tentu HDR-nya ingin kita matikan gitu. Di off aja. Nah, udah. Jadi deh multi action gitu. Segampang itu dan seintuitif itu untuk pemakaiannya. Mungkin kalau lu awam banget masalah PC, lu akan sedikit kesulitan. Cuman balik lagi, karena Stream Deck itu user base-nya luas banget, nggak cuma di live streamer. Karena ini banyak banget pluginnya, bahkan lu bisa jadi ini jadi MIDI gitu ya, bisa sampai 64 track gitu, karena kan bisa dinyolok banyak
Dan ada Stream Deck yang isinya tombol doang. Namanya Stream Deck doang, ada yang Stream Deck XL, itu isinya tombol semua. Tapi yang di sini yang kita pakai itu Stream Deck Plus ya, karena balik lagi gue butuh dialnya. Karena kalau di sini gue coba demoin, ini Elgato Key Light-nya gue pencet, dia akan nyala. Habis itu gue bisa terangin. Sampai hancur gambar bisa. Saking terangnya gitu. Dan di sini juga bisa ngubah temperature dari lampunya segala macam, dan kalau gue udah selesai pakai, gue tinggal klik, dia mati. Dan kalau ngomongin ekosistem lainnya, contohnya adalah di Elgato Camera Hub gitu. Kalau lo pakai VPN-nya Elgato, di sini tuh ada pilihan kayak mirror, ada flip gitu kan. Terus ada AI background ya kan. Nah itu tuh dia akan require untuk lo download Nvidia Video Effect. Cuman karena gue nggak pakai, gue langsung gitu ke OBS, jadi gue nggak install di sini. Nah efek-efeknya tuh banyak gitu. Dan untuk PC ini juga kita langsung pasang capture card dari Elgato. Ya, sekarang sih kondisinya lagi nggak nyolok kemana-mana sih, tapi yang kita pakai itu Elgato 4K Pro yang langsung nyolok ke dalam PC, langsung nyolok ke PCIe. Ya, jadi kalau seandainya mau nge-record konsol, bahkan nge-record PC lain, nge-record kamera, nge-record nanti ada Nintendo Switch 2 ya, tinggal colok ke situ aja. Nanti langsung record di sini. Dan kalau mau streaming juga segampang itu, tinggal colok ke situ HDMI-nya, nanti langsung muncul previewnya di sini. Kenapa harus yang PCIe? Karena yang latensinya paling rendah itu ada di yang nyolok langsung ke PCIe. Jadi bisa langsung preview dan nggak terlalu jauh lah latensinya, nggak terlalu berasa lah. Nah itu kenapa gue pakai di situ. Tapi ya balik lagi, ekosistemnya segalanya. Dan ini enak banget, dan enaknya lagi itu aplikasi-aplikasi Elgato itu ekosistemnya cukup terbuka dan banyak banget komunitas yang bikin apapun itulah, bahkan sampai ke tutorial buat lo yang awam segala macem. Ini lebih gampang untuk lo pelajari karena ya tadi banyak yang pakai, banyak tutorialnya. Nah itu adalah settingan yang bikin streaming kita tuh lebih streamline dan nggak repot gitu ya. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan setting karena semuanya udah preset. Dan mungkin kalau lu penasaran gitu ya sama si perangkat-perangkat Elgato-nya ini, lu bisa cek aja untuk nama-nama lengkapnya ya di deskripsi dan beserta linknya kalau lu penasaran dan lu mau ngecek-ngecek gitu ya. Dan kalau lu mau pelajarin dulu software-nya juga bisa, lu bisa ke website Elgato, lu bisa cari tutorial di YouTube, banyak banget untuk ngomongin ekosistemnya Elgato. Dan kenapa kita baru pakai sekarang? Karena gue baru ngerasa butuhnya sekarang, karena anak-anak kan sering live stream ya, karena kita ada channel The Lazy Place juga. Jadi nggak bisa kayak ini mau streaming jam berapa itu bebas anak-anak, jadi nggak perlu nungguin gue lagi, bener-bener tinggal pencet streaming selesai. Ini gue bikin default dulu deh biar full screen, biar enak ngeliatnya. Dan kalau kalian mau nanya-nanya di komen juga bisa, nanti gue jawab-jawabin. Kalau mungkin kalian ada saran plugin-plugin menarik lagi yang bisa gue pakai kalau kalian pakai Stream Deck juga ya di rumah ya, bisa kasih saran atau mungkin rekomendasi plugin-plugin menarik yang bisa gue pasang di Stream Deck Plus biar bisa mengimprove lagi dari si quality of life-nya si ekosistem streaming kita. So, segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday, Instagram pribadi gue di @b__nko. Segitu aja dari gua. Bye-bye guys.